Oke, ini kita jam 8:30 ya. Ini mau ke Kawinajang, cuma sekarang lewatnya yang Ngantang ya. Jadi pengen coba jalur juga karena emang belum pernah kan lewat dari sini. Ini bawa SB guys. Mau tidur lalu lumayan ya. Maksudnya berapa ya? 3 jam gitu, lumayan pokoknya. Kita mau regis dulu aja. Ntar. Nanti ke bawah ya berarti. Untuk basecampnya sama sih di Omatepus ini, untuk yang ke Kelut juga sama buat yang di Kawinajang ini. Kawinajang kebetulan baru buka, diresmikan itu tanggal 15 ya, sekarang tanggal 20, jadi so far masih 5 hari baru saja dibuka. Jadi tadi juga tak lihat di aplikasi masih belum terlalu banyak. Oke, ini benar-benar base camp yang paling premium selama mendaki ya. Tadi di situ tempat buat istirahatnya juga luas gitu. Soalnya kan gabung sama villa sama cafe kayak gitu ya. Terus tadi juga mau regis ternyata udah nanti aja gitu, langsung sama kayak waktu di Batu Tulis kemarin juga kayak gitu sih, maksudnya kita yang penting udah booking dan lain-lain. Jadi nanti waktu mau berangkat itu dimulainya untuk tak-tak jam 00 sampai jam 5 pagi aturannya ya. Jadi hanya kan memang batas di atas puncak itu kalau tak-tak jam 12 harus turun semua, termasuk juga yang camp jam 12 harus turun kayak gitu. Dan ini coba ini mau ke kamar mandi pun juga lewat kolam renang, bayangin. Premium sekali. Ini mau ritual sebelum mendaki ya. Tadi Buddha makan banyak juga, belum, tinggal buang lagi biar aman. Oke, ini untuk kamar, jadi yang di kamar mandi. Kamar mandinya LDR sama kloset. Jadi kalian harus metode menimba air dulu ya guys ya. Ini seru banget sih, jadi ya lumayan lah sambil olahraga kecil. Oke, habis ini mau ini ya, mau tidur, tapi mau minum susu dulu, barangkali nanti biar lebih lancar ya guys. Soalnya udah persiapan buat tidur biar nyenyak. Jadi lumayan lah, paling nggak nanti 2-3 jaman kayak gitu. Biar nggak kayak yang kapan hari ke Batu Tulis tidur kayaknya cuma setengah jam, itu pun nggak bener-bener tidur gitu, soalnya pas waktu itu kan rame banget ya. Kalau di sini kan udah premium, sepi lagi, enak. Jadi tinggal tidur aja gitu. Memang deket sama ini sih, deket sama jalan gitu, harusnya sih nggak seberapa rame kayak yang kapan hari kayak gitu. Ini ya untuk penampakan base campnya tuh, kalian bisa main band di sini. Jadi anak band kan, bener-bener premium ya. Yang aneh tuh kenapa ya, biasanya tuh base camp kalau sepi itu base campnya bagus banget gitu, dari fasilitas dan lain-lain kayak gitu, karena emang ya yang dijaga cuma satu base camp itu aja, jadi bener-bener fokus gitu, karena nggak seberapa rame. Justru yang sangat rame itu emang base campnya agak kurang terawat biasanya. Segitiga tadi itu ada pos pendakian, motornya ditaruh di belakangnya pos. Dapat memilih menggunakan ojek atau jalan kaki. Estimasi menggunakan ojek selama 30 menit, sedangkan jika jalan kaki menempuh waktu 2 jam. Pos 1. Di pos 1 ini perlu diperhatikan jalurnya mas. Jalurnya di pos 1 ini tekstur tanahnya masih baru, masih gembur. Jadi cuman hati-hati, licin campur air soalnya. Dekatnya sumber mata air. Terdapat mata air dan area camp dengan kapasitas 6-7 tenda. Terdapat shelter untuk pendaki istirahat. Pos 2. Estimasi menuju pos 3 selama 1 jam 30 menit. Pos 3. Estimasi menuju pos 4 selama 2 jam. Pos 4. Terdapat area camp dengan kapasitas 6-7 tenda dengan estimasi dari pos 3 selama 2 jam. Pos 5. Estimasi dari pos 5 ke pos 6 selama 2 jam. Sampai
sampai di pos 6. Tidak terdapat area camp. Estimasi menuju puncak dari pos 6 selama 1 jam. Total pendakian 11,2 km dengan estimasi waktu tempuh selama 12 jam. Ada yang diperlu ditanyakan untuk jalur? Apabila berada di tempat yang terbuka, maka sebisa mungkin dimasukkan ke dalam tenda atau dibuatkan kursi agar si korban terlindung dari air. Lalu tutupi dengan selimut atau emergency blanket. Fungsi dari emergency blanket adalah untuk mempertahankan panas tubuh agar suhu tubuh korban bisa rendah. Beberapa tips tadi dapat dilakukan apabila mengalami hipotermia. Jika membutuhkan bantuan atau evakuasi, pendaki dapat menghubungi nomor customer service dan mengirimkan sinyal SOS pada menu aplikasi tiket pendaki. Jam 1:30 kita udah sampai di Pangkalan Ojek sama checkpoint buat di Kalina Jamvi yang Anteng ya. Jadi dari mana Omah Tepos itu kita apa ya namanya, mesti naik motor dulu ya, kurang lebih 15 menit lah dari Tepos sampai ke sini. Kalau kalian bingung, ini aja, searchnya di Maps itu KPH Sumantoro. Nah nanti itu ada di situ, terus tinggal belok kanan, terus belok kiri, lurus terus, baru nanti sampai sini. Nah, habis ini nanti kita tunggu ojeknya datang. Parkirnya di sebelah di belakangnya ini ya. Nah itu nanti untuk pintu rimbanya di sebelah sana. Nih, ini nanti kurang lebih kalau naik ojek 30 menit ya. Tapi kalau jalan kaki bisa sampai 2 jam tadi aku dari briefingnya ya. Dan sebisa mungkin pakai motor trail ya. Karena emang jalannya makadam gitu, bebatuan juga. So ini kita nunggu dari ojeknya ya. Barusan WA adminnya kayak gitu karena emang belum kayaknya emang yang kesini sedikit, nggak kayak yang di Kekelut tadi ya, banyak. Oke guys, kita start dari pos 1 jam 2.19 ya. Sini banyak sumber air sih sebenarnya. Cuma dari aturan base camp kita minimal bawa air 3 liter sama nasi. Untuk yang lainnya sama seperti gear buat TikTok kayaknya. Ditambah lagi sekarang itu ini, astaga ini apa? Sorry. Baru awal langsung aja. Ditambah semacam emergency blanket kayak gitu-gitu ya. Ini parah sih guys, jalur baru nih, jadi jalannya kayak gini ya, masih benar-benar fresh jalannya. Nanti lama-lama sini mulai lebih padat ya jalannya kalau udah sering dilewatin. Tuh sumber airnya besar banget. Jadi kalau misalkan kalian males bawa air banyak, bisa ini aja dulu, bawa botolnya nanti diisi di sini kalau boleh ya. Ini udah lembab jalurnya. Kalau kata bapaknya tadi nggak hujan, memang selembab ini. Tanjakan guys, setinggi ini. Ntar kita cari jalan yang benar, karena emang benar-benar gembur jalannya.
Oke, ini menuju pos 2. Ya lumayan juga sih. Tadi nggak bisa ngevlog sama sekali karena emang ya tanjakannya seperti itu, khas banget Gunung Kawi ya. Lewat manapun tanjakannya tiada ampun. Cuma dari sini konstan sih, maksudnya ada tanjakan yang pertama tadi yang curam, terus agak konstan, terus ada bonus juga, terus lumayan konstan gitu. Makanya dari pangkalan ojek tadi bisa sampai 11,2 kilo ya, 11 lebih lah, 11 kilo lebih. Jadi tadi motong di sampai pos 1 itu motongnya 4 kilo. Bayangin sejauh itu ya untuk dari mana checkpoint sampai di pos 1. Ini untuk para trail runner ini menurutku cocok ya jalurnya. Sampai sini dulu ya, nggak tahu nanti sampai puncak harusnya masih recommended juga, karena emang jalurnya dominan tanah. Nih kalau malam agak susah ya, soalnya masih ketutup. Baru 5 hari guys pembukaan. Ini pun kita berdua doang naik, nggak ada lagi kelihatan. Setelahnya tadi juga kayaknya masih tidur-tiduran di base camp. Tapi nggak tahu ya itu ke Lot apa ke Kalinajam kayak gitu. Oke, tepat ya 1 jam kita sampai di pos 2. Gila, gokil banget, baru awalan aja seperti itu ya guys ya. Tanjakan yang curam itu awal sama akhir ke pos 2. Jadi benar-benar udahlah kedengaran dari suara bisa nafasnya kayak gini ya. Oke, ini minum dulu. Nanti untuk ke mana? Jadi yang pertama paling jauh itu checkpoint ke pos 1 ya, 4 kilo. Terus habis itu 1 ke 2 kilo, 3 ke 4 1 kilo, terus 4 ke 5 kalau nggak salah yang 0,6 atau enggak yang 3 ke 4 itu. Habis itu 1 kilo, terus pos 6 sampai puncak. Jadi estimasi ya paling setelah pos ini mungkin 30 menit kayak gitu. Ini masih kurang 4 ya, paling nggak 2 jaman lagi kayak gitu. Oh, so far gokil. Oke, wajib dicoba. Buat kalian yang suka-suka jalur sepi macam ini, cocok banget. Dan masih asri rimbun kayak gitu-gitulah. Oke, setelah bonus di antara pos 2 ke 3, ini udah mulai basah-basahan ya sepatu. Jadi dipastikan sampai puncak sepatu kalian bakalan basah ya. Kalau nggak mau terlalu basah angkat, tapi kita kayaknya nggak mau diangkat deh. Seret aja yang penting sampai. Di sini banyak, ini juga strawberry hutan, tapi masih kecil-kecil. Punggungan di atas sudah kelihatan sih. Yang punggungan 1 ruas, nanti ke kanan terus itu. Oke. 35 menit kita sampai di pos 3 ya. Udah sesuai lah sama perkiraan, maksudnya gak lebih-lebih banget gitu. So far gokil. Ini pas jam 4 sampai di pos 3. Ini udah di ketinggian 1750. Jadi nanti kurang 800. Lepas aja. Dalam 2600 ya, sekitar gitu. Tapi gokil emang, seluruh jalurnya KW emang nggak ada obat. Oke, di pertengahan pos 4 ya, ini baru vegetasinya cemara hutan. Ini tadi tanjakan semua ya, dari setengah perjalanan itu tanjakan semua. Ini baru ada bonus lagi, itu udah view terbuka semua.
Oke, hampir sampai pos 4. Ini baru ya. Ada ilalang yang sama kayak di jalurnya via Cukal Bendosari. Dan ini nanjak lagi. Oke, pas 25 menit kita sampai ya di pos 4. Ini view-nya bagus banget, terbuka. Tuh. Sini sholat bentar. Terus lanjut ya. Ini tinggal yang apa? Lumayan panjang ya ini sih, 4 ke 5. Sekitar 1 sampai 1,2 kiloan lah. 5 ke 6 1 kiloan juga. 6 ke puncak juga sama. Oke, jadi paling nggak nanti kurang 1,5 sampai 2 jaman kayak gitu. Oke, mau istirahat dulu baru nanti lanjut gas. Oke, ini bentar lagi sampai pos 6 ya. Tadi sampai nggak ke-record yang di pos 5 karena emang buru-buru ngejar sunrise ya. Jadi total tadi dari pos 4 ke hampir pos 6 ya. Itu 1 jam. Dan ini lihat. Keren banget. Asli. Nggak sia-sia sih Mas ya. Ya, dengan tenaga seadanya tadi dipaksa. Apalagi ini tuh naik turunnya banyak banget. Tak kira ini tuh persimpangannya agak di bawah lagi, ternyata agak sini gitu. Soalnya waktu itu yang waktu via Cukal Bendosari ya kayak masih di bawah banget gitu. Ternyata agak di bawah sini baru kita langsung ke kiri gitu. Wah, ini tonnya ini benar-benar menikmati hangatnya cahaya sunrise ya di tanggal 20 Juli. Setelah tadi benar-benar buru-buru banget ya. Karena tadi sampai pos 4 kan jam 4.40-an ya kayak gitu. Terus istirahat bentar, moto-moto bintang kayak gitu ya. Terus lanjutnya jam 4.53 kayak gitu. Terus makin lama kok jalannya ternyata jauh banget, ada turunan lagi. Wah, ini pasti bakalan jauh banget gitu kan. Terus lihat di samping-samping kanan kiri itu udah orange banget gitu. Untungnya sampai sini tadi masih dapet yang orange ya, maksud gitu udah agak-agak saturationnya udah turun gitu, nggak yang golden banget tapi wah keren sih kayak gitu. Ini lumayan lah masih hangat. Kalau udah di sini udah santai. Kalau aku itu cirinya pertama biasanya dapat sunrise gitu. Kalau dapat sunrise sudah santai. Lama-lamain nggak apa-apa kayak gitu. Atas ini benderanya pos 6 ya. Udah deket banget beneran. Masya Allah banget guys ya gitu. Apa ya? Mungkin love language-nya itu sunrise, sunset, terus bintang, benda-benda langit gitulah. Langit, awan. Itu bener-bener buat aku sendiri tuh tenang banget gitu lah kalau menikmati kayak sambil nunggu gitu. Lihatnya tuh kayak gimana ya, rasa masalah itu hilang semua, rasa plong kayak gitu ya. Ini jadi curhat ya jadi ya udah sih, maksudnya nambah-nambahin footage ya biar agak panjang gitu videonya. So far meskipun kalian dengar atau nggak dengar, aku nggak ada masalah karena ini nanti buat dokumentasi pribadiku di masa depan yang bakalan tak lihat kalau mungkin nanti udah pensiun mendaki atau udah yang bener-bener udah nggak kuat lagi mendaki gitu, yang bisa yang pendek-pendek gitu. Nanti kalau yang tinggi-tinggi gini udah agak susah kayak gitu ya. Wah, ini cuma hutan belakang ini.
Tadi tuh yang waktu awal pas mau naik kayak warnanya kena tuh. Wah, ini udah mau sampai itu, udah bisa lah lihat sunrise itu. Dan ini mau ke bentuk lautan, mau ke bentuk lautan awan. Oke, ini setelah 2 bulan lebih ya balik lagi. Jalurnya udah lebih terbuka, jadi nggak bikin sepatu basah kayak yang pertama kali ya. Ini cuacanya lagi dingin banget, tambah anginnya kenceng banget ini. Oke, jam 6.48 kita sampai di pos 7 ya. Pos 7 ini kayaknya baru dipasang ya, karena waktu aku kesini belum ada. Kalau yang ini masih plakat sementara punya Cukal ya, dari kertas print. Nah, ini punya yang Antang. Ini udah di 26-29. Jadi masih kurang 30 sampai 40-an. Tapi ya kayak gini elevasinya. Dah tuntas lagi. Jam 7 kurang 7 menit ya, kurang 5 lah, 5 menit. Akhirnya sampai di puncak. Tuh ada orang juga. Nggak tahu, kayaknya itu temennya Mas Cupang deh, nggak tahu. Tadi bilangnya ada. Coba nanti tanyain namanya. Ini jam 9.30 kita turun ya, daripada terlalu terlena sama syahdunya tempatnya di sini gitu. Sebenarnya enak memang kalau buat berlama-lama gitu. Kita kan coba lihat lagi jalurnya kayak gitu, nggak sampai kita. Tuh di bawah ada lautan awan dikit. Untuk pertigaan yang ke arah Ngantang sama Bendosari. Nah, kalau Bendosari lewat kanan sini, kalau Ngantang kiri. Ini nanti turun naik. Tapi kalau ke arah bawah nih udah lebih mending ya, lebih tertutup. Tuh kayak gini. Ini ya tadi karena emang buru-buru banget nggak lihat pos 5 di sini. View-nya keren banget coy. Lawan awatnya baru kebentuk. Jalan yang kita lewati tadi pagi ya, tegak lurus, nggak kelihatan lagi. Informasi aja ya, di pertengahan pos 2 ke pos 3 itu ada jalur yang nampaknya lurus ya. Kalau pas malam gitu kalian nggak aware, lurus ternyata jurang. Tadi kita semalam juga kayak gini, ternyata jalannya di sebelah kiri. Kalau malam juga agak nggak kelihatan gitu. Memang harusnya dikasih palang kayak gini sih. Bahaya banget ini kalau malam, asli. Oke, itu asli sih. Soalnya jurangnya tuh, ini bekas longsoran gitu. Nih rimbunnya via Ngantang ya, menuju pos 1. Bener-bener rimbun, makanya dingin banget pokoknya. Yang bener-bener rimbun tadi sampai
pos 6 lah ya. Itu masih banyak rimbunnya. Di situ udah ya rimbun, cuma tinggi-tinggi ya cemara hutannya. Jadi kalau pas agak siang gitu tetap panas. Ini pun nggak ada anginnya tapi hawanya masih dingin gitu. Di kulit, di badan tuh masih enak. Jadi buat jalan tuh masih adem aja gitu rasanya. Ini landai kan enak, coba makanya landai sekali tuh. Ngantang landai kok kak, landai. Gila, tak masuk logika. Jalan tegak lurus guys, buat jalan, buat jalur, mantap. Kita sampai di pos 1 guys, bisa mancing. Renang juga bisa, silakan ya. Di sana aku dapat udang. Banyak udangnya kalau malam kelihatan. Ini udah jam 12.47. Akhirnya udah sampai di base campnya di Omate Pos ya. So far ya, kaki sih yang lelah. Udah disiksa kan emang. Ya jalannya tadi udah naiknya kayak gitu, turunnya juga gitu kayak gitu. Untuk jalurnya ya memang panjang sih emang. Untuk bahkan kita udah maksudnya jalan dari pos 1 gitu. Habis itu pulang juga sama gitu. Dan itu total tadi itu ternyata lebih dari 22 kilo kayak gitu. Pulang pergi gitu. Dari pos 1 udah pos 1 lagi kayak gitu. Tapi untuk yang enaknya tuh jalurnya masih dingin kayak gitu. Maksudnya vegetasinya masih rimbun-rimbun semua kayak gitu. Sampai atas juga masih aman gitu. Nggak ada angin pun tetap dingin gitu. Jadi enak aja gitu kayak buat trekking atau buat turun gitu. Cuma kalau mau camp kayaknya nggak tahu sih. Nggak mau nyoba juga. Emang naiknya dari pos 1 awalan start itu udah langsung tanjakannya tegak lurus kayak gitu kan tadi yang kayak main perosotan udah turunnya. Tapi so far untuk view-nya ya emang khas Punggungan tuh bagus banget ya, apalagi ada cemara hutan gitu yang di daerah Punggungan yang dari pos berapa ya tadi, pos 3-4an kayak gitu. Ini masih kecil-kecil gitu. Nanti pas gede juga nggak tahu bakalan jalurnya kayak gimana, bakalan ngerapat atau tetap segitu-gitu aja kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan pengen balik lagi ya bisa sih coba gitu kan. Soalnya udah tahu estimasinya berapa, turunnya berapa kayak gitu. Jadi lebih enak aja. Oke, itu aja sih untuk pendakian kali ini ya. Jadi lelah-lelah pun ini ngantuk-ngantuk juga, tapi tetap aja. Dan ini udah selesai dan selamat sampai base camp.